Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa dari zaman kakek nenek kita, pohon beringin itu selalu dicap sebagai tempat yang paling angker? Katanya tempat nongkrong makhluk halus, pamali kalau ditebang. Sampai ada mitos kalau nebang pohon beringin bakal kena sial. Tapi coba kita pakai logika sebentar. Apakah orang-orang zaman dulu bikin cerita mistis ini murni karena mereka takut hantu? Atau jangan-jangan ada konspirasi cerdas yang sengaja mereka sembunyikan dari kita? Terkait hal ini, Ustadz Felix Xiao ternyata punya jawaban mind-blowing yang bakal mengubah cara pandang kalian soal mitos ini. Antum tau gak sih kenapa di tempat-tempat kayak gitu banyak cerita-cerita mistis? Nah itu dia. Ah, itu kenapa tuh? Nah, menurutku salah satu yang salah satu aku appreciate dengan orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu tuh mungkin tidak punya waktu untuk jelasin pada semua orang kan tentang dan nggak bisa mengedukasi semua orang kan. Nah, masa dia ceritain ini loh caranya pohon memompa air. Ya. Konservasi lahan segala macam kan nggak mungkin. Ya itu dia bikin cerita-cerita ngeri aja. Pokoknya maghrib jangan main di sini. Iya. Gitu kan. Atau misalnya kalau potong pohon beringin, lu nanti kerasukan nanti misalnya. sakit. Mati gitu kan ya. Terakhir kali gue dengar ada yang potong pohon beringin, anunya potong juga misalnya. Artinya kan itu kan dibuat untuk tadi supaya menjadi local wisdom menurut gue ya. Atau jangan keluar malam-malam karena waktu zaman dulu kan belum ada lampu dan segala macam kan malah hilang dan kalau pengantinan malam-malam jangan keluar lah. Pengantinan malam-malam di rumah lah. Iya, di Ya kan rumah. harusnya kan Oh, begitu iya. mah. Ya kan kenapa Anda nggak berpikir kenapa dia malam-malam keluar Iya. dan nikah malam-malam kan nggak mungkin. Nah, jadi menurutku ya cerita-cerita itu adalah semacam kayak local wisdom. Simplifikasi mungkin. Simplifikasi. Coba antum lihat pohon-pohon apa yang dikatain orang-orang zaman dulu sebagai pohon yang angker. Pohon Beringin. bambu. Bambu apa gunanya? Sama kan? Oh, Konservasi alam. dia menyimpan air yang Dia banyak. menyimpan air banyak banget dan membuat apa bukan terasiring yang curam-curam itu apa tebing. Oh, ya. Nah itu jadi diikat tanahnya supaya nggak apa namanya longsor. Ya. Dan juga dia juga konservasi udara. Katanya kalau aku nggak salah ya satu rumpun bambu tuh untuk 13 sampai 14 orang apa aku lupa. Wow. Tapi untuk orang-orang contohnya kayak satu orang misalnya dia harus tanam satu pohon supaya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oh, gitu. Kayak misalnya contoh ya kalau antum sampai sekarang belum pernah nanam pohon ya, berarti antum itu masih disubsidi hidup antum. Pernah, Zat. Pohon apa? Kacang hijau. Toge. 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 Pakai Nanamnya di kapas. kapas. Iya. Tanam di kapas terus 3 hari terus layu dia kan. Iya, betul. Nah, itu namanya toge. Itu tidak termasuk. Yang termasuk adalah pohon. Makanya sedekah pohon itu penting karena kalau pohonnya udah gede itu dia bisa menghasilkan oksigen yang setara dengan kalau diduitkan. Antum bisa kalau nggak salah hitung sekitar 11 juta per hari antum sedekah. Wow. Tapi tadi bagus. Kalau kamu ngasih ke alam, alam akan ngasih kamu balik. Ya. Sebenarnya bukan kita ngasih ke alam sih, kita nggak pernah ngasih apapun ke alam. I see. Menjadi Menjaga khalifah itu kan menjaga. Ya. Menjaga dan memelihara. Dan ketika kita menjaga dan memelihara, dia ngasih kita sesuatu. Kayak aku ketika menjaga misalnya tanaman, dia memberi aku bunga, atau dia memberikan aku daun, atau dia memberikan aku naungan, atau dia memberikan aku oksigen. Nah itulah kadang-kadang daun tuh lebih tahu diri daripada pejabat. Ya, nah, kalau pejabat kita pelihara, dia malah nyusahin. Malah mengambil oksigen, malah mengambil tanaman-tanaman kita, Iya, betul. dan duit-duit kita. Betul. Ya,